Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Bagas Sumarlan di spesial Jurnal Barata. Jurnal Barata. Ya, pemirsa, ujian KKU, ujian masuk perguruan tinggi Tiongkok ini terkenal sebagai ujian paling sulit oleh banyak orang. Setiap tahun sekitar 10 juta siswa Tiongkok ini mengikuti ujian selama 2 hari yang menentukan masa depan mereka. Tapi tahukah pemirsa, di Tiongkok ini ada ujian yang lebih sulit dari KKU itu? Nah, pada tahun 2022, 4,57 juta orang ini mendaftar ke KAUAN yang juga untuk mengikuti ujian penerimaan pasca sarjana. Jumlahnya meningkat 21% dari tahun 2021 dan mencapai rekor tertinggi. Namun jumlah kuota di program pasca sarjana ini gagal mengimbangi, yang berarti memang bahwa tingkat penerimaan tahun ini bisa serendah 24%. Ya, kalau di Indonesia mungkin sama dengan UMPTN lah gitu ya. Nah, sejak Tiongkok memperluas sistem pendidikan tingginya pada akhir 90-an, tingkat penerimaan KKU ini telah melonjak dari 34% pada tahun 98 menjadi 92% di tahun lalu. Nah, sekarang gelar sarjana menjadi hal yang biasa di Tiongkok. Siswa yang ingin membedakan diri mereka di pasar kerja telah mengalihkan fokus mereka dari sekedar masuk ke perguruan tinggi menjadi masuk ke universitas papan atas seperti misalnya Tsinghua ataupun Universitas Peking. Nah, Tiongkok bukan negara pertama yang mengalami inflasi gelar seperti yang terjadi di tempat lain. Masalah ini diperparah oleh keadaan ekonomi nasional dan pasar kerja yang semakin ketat. Jumlah peserta tes pasca sarjana tahun ini juga sebagian besar adalah lulusan baru yang memulai studi sarjana mereka pada tahun 2018. Nah, tahun itu Tiongkok meningkatkan pendaftaran sarjana sebesar 910.000 kuota dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar kerja ketat sebelum pandemi dan semakin ketat juga di tahun-tahun berikutnya. Mempertimbangkan pertumbuhan pendaftaran pendidikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan tren ekonomi makro yang lebih luas. Jadi kecil kemungkinan ya bahwa KKU Evaluation dari tes masuk pasca sarjana akan dibalik dalam waktu dekat begitu. Nah, sederhananya adalah over education adalah ketika pendidikan seseorang melebihi persyaratan untuk pekerjaan mereka. Ini sebuah fenomena global sangat umum di negara-negara industri. Menurut para peneliti juga pada awal abad ke-21, tingkat pendidikan berlebih di Amerika Serikat adalah 20%. Nah, di Inggris adalah 22%. Ini adalah produk dari inflasi gelar, khususnya inflasi gelar pendidikan tinggi selama 50 tahun terakhir. Nah, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan tahun lalu, Li Xiaoguang dari Universitas Xi'an Chiaotong ini mengevaluasi evolusi pendidikan berlebihan di Angkatan Kerja Perkotaan Tiongkok antara tahun 2003 dan 2017. Berbeda dengan banyak negara barat, memang inflasi pendidikan, ekonomi transformasi, dan evolusi struktur pekerjaan pada dasarnya terjadi pada waktu yang sama di Tiongkok. Artinya, antara tahun 2003 dan 2017, over education sebenarnya menurun gitu ya, dan terutama karena permintaan akan karyawan yang berpendidikan tinggi meningkat seiring negara tersebut meningkatkan rantai nilai tenaga kerja global. Nah, pemirsa, mengingat bahwa individu-individu di pasar kerja sebagian besar bersaing dengan orang-orang seusia mereka. Jadi kandidat pekerjaan yang lebih muda ini menghadapi lebih banyak tekanan daripada rekan-rekan mereka yang lebih tua dan lebih mungkin menderita devaluasi kualifikasi mereka. Nah, diperkirakan bahwa pada tahun 2017 tingkat pendidikan berlebih di antara tenaga kerja Tiongkok adalah sekitar 35%. Jauh ini lebih tinggi daripada banyak negara barat lah gitu ya.
Sejak 2017, tingkat penerimaan kakao ini telah meningkat dari 74,5% menjadi 92%. Ketika gelar sarjana menjadi hal yang biasa di Tiongkok, perusahaan mengadopsi kriteria seleksi baru, permintaan untuk gelar pasca sarjana pun telah meledak. Nah, di Tiongkok, bagaimanapun pendidikan memiliki makna budaya yang sangat besar. Karena alasan inilah, perluasan pendidikan menjadi begitu luas. Orang-orang bersedia berjuang untuk pendidikan yang lebih tinggi, meskipun hasilnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, jika pola pikir ini tidak berubah gitu ya, masalah pendidikan berlebihan di Tiongkok hanya akan menjadi lebih buruk. Nah, pemirsa, lalu bagaimanakah kualitas pendidikan di Indonesia? Itu pertanyaannya. Dan berapa banyak ya lulusan pasca sarjana di Indonesia? Kita akan ulas di mana pemerintah Indonesia masih terus menggenjot kualitas pendidikan menuju negara middle up income atau pendapatan menengah ke atas. Nah, untuk keluar dari gelar sebagai negara berkembang yang juga telah lama disandang gitu ya, kualitas pendidikan penduduk Indonesia sebetulnya sudah semakin baik. Nah, paling tidaklah hal itu bisa dilihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang meningkat tajam, dan sebaliknya penduduk yang hanya lulus sekolah dasar, tidak lulus atau belum tamat SD, dan tidak sekolah ini juga jauh berkurang, pemirsa. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS ini mencatat tingkat pendidikan penduduk dengan usia 15 tahun ke atas. Persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan strata 1 atau sarjana hingga strata 3 doktoral pada tahun 2021 lalu naik 2,2 kali lipat dibandingkan kondisi 10 tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, mereka yang menamatkan pendidikan S1 hingga S3 hanya 6,4 juta atau 3,77% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas. Namun, pemirsa, berdasarkan hasil Sekernas 2021, penduduk Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikan di level yang sama sudah 17,06 juta atau setara dengan 8,31% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas. Nah, tak bisa dipungkiri memang bahwa kondisi yang menggembirakan ini merupakan buah dari program wajib belajar, dimulai dengan program wajib belajar 9 tahun, seperti yang tercantum dalam PP nomor 47 2008, yaitu tentang wajib belajar. Lalu pada tahun 2012, pemerintah kembali mencanangkan program wajib belajar 12 tahun atau yang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal atau PMU. Nah, program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 9 atau pendidikan dasar 9 tahun, sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Ternyata, pemirsa, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat hanya 822,47 ribu jiwa atau 0,3% penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga jenjang S2 pada tahun atau Juni tahun 2021. Jadi Jawa Barat ini ternyata merupakan provinsi yang memiliki penduduk dengan lulusan S2 terbanyak di Indonesia, yakni ada sekitar 144,19 ribu jiwa, diikuti DKI Jakarta dengan jumlah 114,93 ribu jiwa, Jawa Timur 106,57 ribu jiwa, Jawa Tengah 72,13 ribu jiwa, dan Banten 41,77 ribu jiwa. Provinsi dengan penduduk berpendidikan hingga jenjang S2 terbanyak lainnya misalnya adalah di Sulawesi Selatan, yakni ada 37,1 ribu jiwa. Selanjutnya ada Sumatera Utara 30,53 ribu jiwa,
daerah istimewa Yogyakarta 29,51 ribu jiwa, serta Sumatera Barat dan Sumatera Selatan ini masing-masing 19,76 ribu jiwa dan 19,46 ribu jiwa. Lalu terdapat 17,08 juta jiwa atau setara dengan 6,27% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67,8% merupakan lulusan S1. Nah, kemudian sebanyak 20,28% berpendidikan hingga jenjang D3, ada 6,75% berpendidikan hingga jenjang D1 dan D2 gitu ya. Dan terdapat 4,82% yang berpendidikan hingga jenjang S2. Serta ada 0,35% yang berpendidikan hingga jenjang S3. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih, salam jurnal. Demikian Jurnal Barata.